Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Aisyah dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial web acara ke-7 yang berjudul PHP. Jadi, PHP ini merupakan singkatan dari Hypertext Processor. Ini merupakan bahasa pemrograman yang sifatnya open source. D ini merupakan bahasa pemrograman server side yang digunakan secara luas dan digunakan dalam pengembangan web. PHP itu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan kode PHP dengan halaman HTML. Dengan adanya ini, konten web merespon input pengguna, bisa dapat mengakses database juga dan berinteraksi dengan berbagai komponen web. Nah, salah satu fitur utama dari PHP ini adalah mampu untuk berkomunikasi dengan database seperti MySQL, kemudian PostgreSQL, dan lain-lain. Ini memungkinkan untuk gimana pengembangan untuk mengelola data seperti menyimpan informasi pengguna, kemudian menampilkan konten yang dinamis, dan menghasilkan sebuah laporan. Kita langsung aja ke praktikumnya. Nah, pertama-tama dari paling yang dasar itu membuat eh, membuat kayak perulangan dari angka 1 hingga angka 11. Nah, tapi untuk angka 5 dan 7 itu nggak usah ditampilin. Jadi, ini script yang digunakan, di mana angka 1 ini untuk number 1 ini merupakan inisialisasi dari variabel variabel number dengan nilai 1. Kemudian, variabel ini akan digunakan sebagai perhitungan dalam loop atau pengulangan. Kemudian, will. Will untuk number will number 11 ini digunakan, ini adalah awal dari loop will yang akan dijalankan selama nilai dari number kurang dari atau sama dengan 11. Kemudian, if number 5, number 7 ini merupakan blok if yang memeriksa apakah nilai dari number sama dengan 5 dan sama dengan 7. Kemudian di sini number plus plus ini jika nilai dari number yang adalah 5 atau 7, maka nilai number akan ditambahkan 1 sehingga melompati angka tersebut. Kemudian continue. Ini adalah perintah yang digunakan untuk menghindari loop ini mencetak angka 5 dan 7. Kemudian sehingga ketika dieksekusi 5 dan 7 itu nggak ada. Setelah itu action number ini jika nilai numbernya tidak sama 5 atau 7, maka nilai number akan dicetak. Setelah itu number plus ini setelah mencetak angka yang sesuai, nilai number akan ditambahkan 1 dan iterasi berikutnya dari loop akan dimulai. Nah, untuk tampilan webnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah membuat tabel. Ini ada tabel yang dimana bagian pertama itu ya biasa doctype HTML karena menggunakan HTML dan PHP untuk menampilkan halaman webnya. Kemudian ini ada ukuran dari viewportnya.
Kemudian ini namanya titelnya itu adalah dokumen. Kemudian di sini ada isi dari tabel yang akan kita buat atau eh, baris baris dan kolomnya. Kemudian di sini isi dari tabel yang kita buat menggunakan array. Array itu artinya menyimpan variabel dengan tipe data yang sama. Kemudian menyimpannya itu array itu menyimpannya banyak. Kemudian di sini melalui loop data dan menambahkan ke dalam tabel. Nah, ini jadi data ini ditambahkan ke dalam tabel. Nah, array ini kayak kita lihat dulu nih di sini hasil dari tabel ini. Setelah itu membuat semacam passing variabel. Jadi variabelnya itu nanti di sini tuh ditaruh yang namanya link. Link dari PHP Flask ini. Jadi setelah membuat ini, kita membuat Flask PHP supaya ketika diklik maka akan masuk ke dalam Flask PHP. Nah, ini link dengan perintah help. Nah, ini parts. Isinya seperti ini. Ada nama, kemudian nama gunungnya, apa, kemudian beralamat di Selamat. Ini isinya. Oke, langsung aja. Ini nama gunungnya. Kemudian nama gunung adalah Gunung Merapi, beralamat di Sleman. Begitu. Setelah itu membuat ini. Membuat sebuah input nama dan umur, kemudian akan dikirim ke PHP, welcome PHP. Scriptnya ini. Nah, ini script untuk form inputnya. Itu jadi ada form action dari welcome PHP. Jadi ketika kita mengklik submit atau kirim ini, itu akan masuk ke welcome PHP. Jadi di post. Nah, ini metode di post ke welcome PHP. Nah, isi dari inputnya itu ada teks, nama, terus teks umur. Setelah itu disubmit, dikirim dengan perintah submit, value-nya dikirim. Ini hasilnya, ini masukkan namanya, umur, kirim. Nah, ini ada ucapan selamat dari sini. Welcome. Selamat diri. Setelah itu membuat database. Jadi sebelum membuat tabel ini, kita membuat database. Di sini saya sudah membuat database dengan nama-nama database. Ini tabelnya itu tabel kecamatan. Nah, ini isinya. Di sini kemudian nah, ini jadi eh, di mana kita menyambungkan server dari exam kita ke situ, ke mana ke script ini, kemudian juga nama database. Setelah itu buat koneksi dengan MySQL, kemudian periksa koneksi. Jika koneksinya gagal, maka akan ada pesan koneksi gagal gitu, kayak koneksinya error. Setelah itu, sekarang Anda memiliki koneksi ke database dan Anda dapat melakukan operasi seperti select pada tabel. Nah, contoh select dari tabel dan tampilan dalam bentuk tabel HTML itu select from tabel, kemudian result query yang udah kita buat. Nah, result itu berisi kolom. Nah, kolomnya ini
menggunakan if, dia ini bakal menampilkan kolom dan ini akan menampilkan baris dan kolom. Dan kemudian sekaligus isi dari database-nya. Setelah itu, jika tabelnya itu tidak ada, maka tidak ada tabel. Jadi harus membuat database dan tabelnya. Nah, tutup koneksinya. Ini untuk hasil dari tabel yang kita buat seperti ini. Ada ID, kecamatan, latitude, longitude, luas, jumlah penduduk. Kemudian membuat eh, form input. Nah, untuk form input, saya gunakan database lain. Ini database yang saya gunakan. Nah, ini udah ada isinya juga karena saya sudah mencoba untuk mengisi. Di sini untuk skripnya adalah, ya, jadi kita bikin formnya buat input data dimasukin atau ditambahin ke database yang kita buat. Nah, di sini menggunakan HTML juga, doc type, sini input form on submit, validate. Jadi kita apa namanya, ada action, ada aksi ke input PHP untuk mensubmit dan validasi dari form, kemudian di post. Jadi mengepost atau mengunggah data. Nah, kemudian di sini ada label-labelnya. Itu ada label eh, label ID, kecamatan, kemudian latitude, longitude, luas, jumlah penduduk. eh, Kemudian di sini ada value-value yang s- sebenarnya di database. Kemudian ini nama labelnya. Setelah itu informasinya akan divalidasi validasi form. Kemudian di sini eh, jika mendapatkan elemen dari luas, value-nya itu teks dan luas itu, data luas itu harus angka dan tidak boleh nilainya negatif. Jadi ketika angkanya diambil, itu kalau misalkan kita menulis negatif, itu data luas harus tidak boleh negatif. Jika negatif tidak bisa di em, input. Kemudian prevent stop submitnya, kemudian dokumennya ada di informasi nanti sini. Nah, ini form inputnya. Nah, di sini kan harus apa namanya, menyeting database. Nah, ini apa namanya, nama database, kemudian atur semua ya. Kemudian di sini apa aja sih yang diinput nanti ke database. Nah, ini. Kemudian di sini koneksikan. Jika koneksinya error, maka akan berisi pesan error. Kemudian di sini insert into. Jadi insert into itu buat kita menambahkan data ke dalam database. Jadi yang kita input dari yang form input sebelumnya itu akan ditambahkan di sini. Kemudian jika sudah inputnya itu benar, itu akan menampilkan new record create successfully. Kemudian jika error, dia akan menampilkan error. Oke, langsung aja ke sini. Di sini udah saya masukin angka-angka ya. Nah, jika masukkan luas ini minus tuh, nah data luas angka tidak boleh diketik. Submit. Nah, new record. Sini bukti dari eh, database-nya ketambah. Coba ya, di sini saya hapus, sampai dihapus, delete, 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 delete.
Nah, ini udah kosong, coba di-input lagi. Nah, ini udah ke-input, gimana? Nah, ini tuh, coba lihat. Nah, ini ada satu data kan. Coba kita masuk, lihat nih tampilan di sini juga saya membuat tampilan buat si inputnya ini. Tampilan input. Nah, ini. Jadi udah ada data yang ke input. Coba kita tambahin lagi. Nah, apakah di sini udah dua nih? Ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk ini juga bisa di-upload ke GitHub. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.